Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas kompilasi dari mata kuliah Tata Bahasa dan Otomata. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 4, yaitu ada Muhammad Lutfi Febriansyah dengan saya sendiri, dengan NIM akhir 197. Kemudian ada Muhammad Firdaus Al-Ghifari dengan NIM akhir 107. Kemudian ada Muhammad Hafid Al-Ghifari dengan NIM terakhir 133. Dan Naufal Dwi Yusmawan dengan 3 NIM terakhir 075. Baik, sebelum kita memasuki dengan kompilasi dan soal statement yang ada pada tugas kali ini, mari pertama-tama kita berkenalan dengan apa itu kompilator. Kompilator sendiri ialah merupakan perangkat lunak yang berfungsi menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, source code, menjadi bahasa mesin, yang kemudian dapat langsung dijalankan oleh komputer. Proses kompilasi tidak hanya sekedar menerjemahkan. Ini juga melibatkan analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, optimasi kode, dan pembangkitan kode mesin. Dari semua itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang akan dimulai dari As Argi. Berikut penjelasannya. Oke, di sini aku bakal jelasin tentang analisis, di mana ada 3 cara analisis dalam kompilasi ini. Yang pertama itu adalah analisis leksikal atau lexical analyzer. Ini merupakan tahap pertama dalam proses kompilasi, di mana dia tuh berguna untuk membaca kode sumber, yaitu input berupa urutan karakter. Habis itu kita kelompokin deh karakter-karakter tersebut tuh maknanya apa, yang dimana tuh makna tersebut tuh disebut sebagai token. Kemudian tuh ada parser. Nah, parser itu adalah komponen inti kompilator. Nah, kita tuh bisa sebut juga sebagai analisis sintaksis. Nah, tugasnya itu tuh memverifikasi token-token ini tuh urutannya tuh udah benar belum sih, atau sudah membentuk struktur yang sesuai sama grammar yang kita buat. Kemudian tuh analisis semantik. Nah, ini proses setelah keduanya tuh dilakukan. Nah, proses ini tuh memastikan kalau kompilasinya tuh benar-benar udah lolos sintaksnya, udah sesuai maknanya sama token-token atau analisis sebelumnya gitu. Kemudian tuh kita ada contohnya di sini, di mana source code atau grammar yang kita pakai itu ini, yaitu pertama kita tuh pakai contoh yaitu di bahasa pemrograman yaitu C++ atau C, dimana kita tuh pakai perulangan if. Nah, if itu punya sintaks, dimana if itu punya sebutannya apa ya, statement if. Dia tuh punya kondisinya itu selalu diawali dengan kurung tutup sama kurung buka. Nah, kurung tutup sama kurung buka ini habis itu dalam kondisi tersebut tuh harus menghasilkan apa ya, boolean, menghasilkan value boolean yaitu true atau false. Nah, di situ tuh isinya baru statementnya kayak misalkan A kurang dari B atau A sama dengan B dan sebagainya. Habis itu untuk masuk ke inti dari if-nya itu kita tuh harus punya bloknya atau scope-nya lah. Scope-nya dimana ini pakai kurung kurawal kalau di bahasa C atau C++. Nah, di dalam kurung kurawal tuh baru kita masukin program intinya dari if tuh ngapain aja sih. Di sini kita tuh pakai pengembalian atau return true. Dimana tuh kalau if ini bisa dipakai dalam sebuah fungsi yang mengembalikan sebuah boolean gitu. So kita tuh bisa nyimpulin bahwa grammar dari bahasa tersebut tuh ya ini, pertama itu kita punya non terminal atau statement yang dia tuh isinya tuh adalah if
ada kurung buka sama kurung tutup, di dalamnya ada condition. Habis itu dilanjut sama block. Nah, di condition itu kita punya satu, yaitu expression, lebih dari expression. Expression sendiri itu ada 4 di sini, yaitu identifier, true, false, atau number. Identifier sendiri itu sebuah variabel ya, itu kayak A atau B atau C itu yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Habis itu true and false itu boolean, habis itu number juga angka gitu lah. Nah, block itu sendiri tuh buat ini, yaitu adalah isinya tuh block atau kurung kurawal yang isinya itu statement list, dimana statement list itu adalah return ya, yang diikuti oleh expression dan diakhiri dengan semikolon. Nah, grammar ini tuh memuat if statement yang isinya tuh operator logika dan struktur percabangan di bahasa pemrograman seperti C atau C++. Ya, di sini saya akan menjelaskan tahap analisis leksikal. Pada tahap analisis leksikal ini, circle yang tadi yang if A lebih dari B, return true, dipecah jadi unit-unit kecil yang disebut lexem. Jadi setiap lexem ini diklasifikasikan jadi token. Misalnya keyword, identifier, operator, tanda tutup, tanda buka. Jadi di tabel ini kelihatan if tokennya itu perulangan if, keterangannya keyword perulangan if. Ini juga examnya kurung buka, terus keterangannya ini tanda buka ekspresi. Examnya A, token identifier, keterangannya identifier. Examnya lebih dari, operator tokennya operator lebih dari, keterangannya operator relasional. Examnya B, ini token identifier, keterangan identifier. Terus exam tutup kurung tutup, tokennya kurung tutup, tampakannya tanda tutup ekspresi. Examnya kurung kurawal buka, keterangannya awal blok. Examnya return, tokennya pengembaliannya nilai, keterangannya keyword fungsi. Examnya true, tokennya booleannya bernilai benar, keterangannya literal boolean. Examnya semicolon, keterangannya akhir statement. Examnya kurung kurawal tutup, tokennya kurung kurawal tutup, keterangannya akhir blok. Jadi setelah leksikal ini mastiin nggak ada karakter asing. Jadi seluruh leksem ini dikenal tokennya valid. Selanjutnya ada analisis semantik. Jadi di tahap ini setelah token terbentuk, terus struktur sintaksnya benar, masuk ke tahap ini analisis semantik nih. Jadi tahap ini seluruh simbol seperti variabel A sama B harus dideklarasikan sebelumnya untuk mindai error. Terus operator lebih dari hanya bisa digunain pada tipe data numerik string, integer, float, sama char. Habis itu ekspresi eh, lebih dari harus bentuk boolean nih, yaitu true or false. Terus blok kurung kerawal harus berisinya statement yang valid, kayak return true, false-nya harus ada. Jadi statement return true ini harus diakhiri sama semikolon. Jadi tahap semantik ini ngebastiin bahwa programnya bukan hanya benar secara struktur, tapi juga maknanya benar. Selanjutnya di ini ada parser, yaitu di tahap sintak ini, declare ini memeriksa urutan tokennya eh, benar apa enggak sesuai struktur yang dari grammar. Jadi kodenya ini adalah if condition A lebih dari B, return true.
Jadi ini if-nya nih abang kesini dulu. If-nya punya bagian utama yaitu kondisi yaitu A lebih dari B. A-nya sebagai identifier, ini operator, B-nya juga sebagai identifier. Blok itu yang di dalam kurung kerawal. Bloknya itu berisi sebuah statement, yaitu return, menghasilkan nilai true. Ya, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjut oleh teman saya. Jadi standard code. Di sini nilai A dan B akan disimpan pada register ID dan EC. Karena perintah CMP akan digunakan untuk membandingkan nilai A dan B. Jika A lebih besar dari B, maka nilai true akan disimpan ke register EX. Kemudian return nilai X. Tapi jika tidak memenuhi kondisi, program akan lompat ke line yang tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan teknologi komputasi modern ditopang oleh kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan mesin menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa-bahasa ini seperti C++, Java, Python, dan lain-lain dirancang agar mudah dibaca, ditulis, dan dikelola oleh manusia. Namun, unit pemrosesan sentral atau CPU hanya memahami instruksi dalam bentuk kode biner. Jembatan esensial yang menghubungkan kedua dunia ini antara bahasa manusia dan bahasa mesin adalah kompilator. Makalah ini mengajarkan pentingnya untuk memahami proses kompilasi, bukan hanya penting untuk membuat compiler, tapi juga membantu programmer menulis code yang lebih efisien, mengerti bagaimana mesin bekerja, dan memahami kesalahan yang muncul saat perkembangan perangkat lunak. Dengan menguasai konsep ini, mahasiswa dapat memahami hubungan mendalam antara bahasa pemrograman tingkat tinggi dan perilaku nyata program pada perangkat keras.